Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang baik ini, di bulan yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka di sekolah. Dia yang mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang membawa berkah, pertemuan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya insyaallah. Penasihat yayasan yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Abdul Fadil Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria SMA. Mari kita buka bersama-sama acara kita pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan saya bacakan sendiri. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan acara kita ini bertambah keberkahannya, menjadikan acara kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita bacakan ayat Al-Quran di atas, Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari pembina Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria SMA. Kepada beliau falyatafadhal masykur. Walaupun di rumah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'd. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menunaikan ibadah haji yang baik dan benar, dan bagaimana melaksanakan kurban, yang mana Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran baru saja berkurban untuk anak kelas 1 tadi pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah jam 12 sudah selesai. Yang di bawah, jangan yang di atas, ya kan? Yang di atas ini salah. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait apa yang telah dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Ariga dari surat Al-Kautsar. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Allah telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kepada engkau wahai Yayasan Duta Inspirasi Al-Quran, kepada engkau wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kepada engkau wahai anak-anakku, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Terutama Nabi Muhammad mendapatkan telaga Al-Kautsar. Kalau kita minum nanti di akhirat, kita tak akan pernah haus selamanya. Tapi Al-Kautsar kedua bisa dipahami, segala anugerah Allah yang begitu berkahnya telah diberikan Allah untuk kita semua. Maka hari ini kita mengadakan kesyukuran banyak hal. Alhamdulillah, ya dia telah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah, tahun ini kita bersama dengan 21 siswa-siswi baru. Alhamdulillah, kita dalam proses kamar mandi tempat duduk samping sudah selesai, dan kita lagi berusaha untuk membangun musola atau masjid di samping, dan mohon doa. Sampai saat ini masih on proses. Mudah-mudahan kita dapat bantuan untuk bangunan yang ada di samping kiri dari sekolah ini. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri secara lembaga. Saya yakin Bapak Ibu dimudahkan Allah rezekinya, sehat-sehat semua, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini juga bagian dari Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Anak-anaknya soleh soleha, bisa dididik setahun, sudah mulai bisa berenang, bahasa Arab walaupun sedikit banyak sudah mulai bisa, mahaza kitabun jadilah, ya kan? Dan kemudian bahasa Inggrisnya juga. Ini adalah anugerah, ya kan? Dan inilah dia pendidikan. Dan juga kita menemukan anak-anak kita juga sudah mulai tidak saja pandai membaca Al-Quran, tapi juga sudah mulai bisa memahami terjemahannya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Saya terharu ini. Iya, inilah dia Al-Kautsar. Setahun kita mendidik, dan mudah-mudahan berjalan sampai amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana supaya nikmat Allah ini terus berlanjut? Ada 3 kiatnya. Yang pertama, fasholli li rabbika. Anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua jangan tinggalkan sholat. Ini yang pertama. Doa. Anak-anak kita doakan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Cita-citanya dikabulkan Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin. Saya dulu seperti anak-anak ini juga, kemudian melanjutkan ke Gontor sana. Di Gontor guru saya mendoakan, moga-moga seluruh anak-anakku yang ada di sini dapat menunaikan ibadah haji. Kita mengatakan amin, gitu ya kan? Dan kita tak tahu, rupanya saya kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir, setelah 2 tahun saya tamat dari Gontor, saya berangkat haji. Ini doa.
Ini hubungan baik kita dengan Allah. Gak ada yang gak mungkin. Kita doakan hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang belum menunaikan ibadah haji, dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Dan kita juga mendoakan anak-anak kita yang belum menunaikan ibadah haji, tamat ya dia sudah bisa daftar untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Karena apa? Karena syarat menunaikan ibadah haji sekarang gak boleh anak-anak ini daftar walaupun punya uang. Minimal tamat SD usia 12 atau 15 tahun minimal baru boleh nabung, dan kemudian 15 tahun berikutnya baru berangkat. Jadi kalau usia 15 tahun dia berangkat tabung haji, 15 tahun berikutnya usia 30 tahun baru dia berangkat. Nah, inilah dia cita-cita. Fasholli li rabbika wanhar, buat hubungan baik dengan Allah. Nggak mungkin lah, jangan bilang nggak mungkin. Saya pun dulu begitu, nggak akan mungkin naik haji. Alhamdulillah, udah dibilang orang mudah-mudahan bisa naik haji. Apalah payahnya, doakan bilang amin, ya kan? Iya, ini yang pertama. Ustadz Yusuf juga, mudah-mudahan semua yang nggak bisa naik haji minimal pertama kali umroh lah, ya kan? Umroh, nggak payah itu. Mudah-mudahan ya dia nanti buka travel umroh. Nah, biar nanti sama-sama kita berangkat. Nah, kami juga berpikir setahun bisalah berangkat keluarga ya dia, gitu ya kan? Kalau nggak ustazahnya, ustadznya. Kalau nggak misnya, gurunya. Kalau nggak gurunya, yang wali santrinya, gitu ya kan? Ini yang pertama. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nothing impossible. Fasholli li rabbika. Jangan lupakan Tuhanmu. Hubungan baik secara vertikal kepada Allah. Saya pun mendoakan anak-anak ibu, anak-anak bapak, karena mereka juga bagian dari anak-anak kami. Ini yang kedua, fasholli li rabbika, jalin hubungan antar sesama. Networking. Saya yakin kalau saya bangun sekolah ini sendiri gak jadi. Alhamdulillah kita punya kerjasama dengan kawan-kawan. Ada Sulu membantu, ada donatur membantu, ada Pemprov membantu, ada PTPN membantu, ada orang-orang dekat dengan saya membantu. Ini adalah fasholli, jalin hubungan silaturahim atas nama Tuhan. Dikasih alhamdulillah, tak dikasih belum rezeki. Tapi kalau nggak minta, orang nggak tahu kalau kita perlu. Jadi mintalah, dikasih alhamdulillah. Kami masih segan minta dari ibu-ibu, bapak-bapak. Walaupun kami sedang membangun yang namanya uang pembangunan. Kenapa? Karena bagi kami pendidikan lebih penting daripada sekedar uang. Mau saja anak ibu sekolah di sini, itu adalah silaturahim bagi kami. Mudah-mudahan kami dimudahkan Allah rezekinya. Doa ibu bapak untuk kelangsungan yadiah itu lebih penting daripada uang ibu bapak. Walaupun perlu lah ya, supaya bisa melangsungkan kegiatan guru-guru yang ada di sini. Tapi yang kedua yang penting, kalau ibu bapak dan kami mau murah rezeki, setelah hubungan baik kepada Allah secara vertikal, hubungan baik kepada sesama, ya, fasholli li rabbika, jalin hubungan baik dengan sesama. Jangan ada niatnya macam-macam. Li rabbika karena Allah, pergi hajinya karena Allah, sembelih kurbannya hari ini karena Allah, membangun sekolah karena Allah, mendidik anak-anak karena Allah. Ini yang kedua, supaya murah rezeki, dapat nikmat, terus kita syukuri. Yang ketiga, wanhar. Inilah dia yang kita lakukan tadi pagi, menyembelih hewan kurban. Ya, artinya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu menyembelih hewan kurban. Anak-anak kita tahun 1 kita pungut 50.000 per kepala. Gak sampai itu satu kambing. Satu kambing 2.100.000. Dapatnya 50.000. Tak apa. Karena apa?
ini membunuh sifat-sifat kebinatangan pada anak kita. Jadi kata orang, kalau anak kita nakal kali, tak bisa diatur, boleh jadi belum akikah. Nah, sifat kebinatangannya masih ada. Sembelihlah sifat kebinatangan itu dengan akikah. Gak bisa, gak ada uang. Ya udah, kalau gak bisa kambing, ayam pun jadilah di akikah. Nah, kalau nggak bisa juga udahlah, masuk dia kumpulkan uang 50.000 kita kurban kambing. Nah, dengan harapan mudah-mudahan anak kita menjadi lebih baik, lebih tahu bagaimana masa depan dia, cita-cita harapannya. Nah, ini bagian dari yang ketiga. Jadi yang ketiga berikutnya yang penting juga apa? Semangat berkorban, semangat membantu. Saya menemukan guru-guru kita di sini luar biasa mendidiknya. Wah, itu kalau ngajar bahasa itu harus mahaza, gitu ya. Karena memang begitulah kami diajarkan di pesantren. What is this? Harus begitu. Gak bisa pelan-pelan. Kenapa? Dia mendengar dan dia mengikuti. Direct method namanya. Apa namanya? Al-manhaj al-fawri, metode langsung. Dimanapun belajar bahasa ya begitu. Alhamdulillah berkorbannya guru-guru kita, saya menemukan keberhasilan anak-anak kita. Ujian baru saja selesai, walaupun ranking berapa, tapi dia sebelum masuk dan sesudah masuk jauh ada perubahan. Jadi jangan bandingkan dia dengan kawannya, bandingkan dia sebelum masuk dan dia sesudah masuk. Dulu ada siswi kami kena air kolam renang saja tak berani dia menggigil. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berenang. Ya alhamdulillah ada perubahan. Ini semua berkat dari pengorbanan. Ya saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak di rumah juga mau berkorban demi anak-anaknya. Keberhasilan anak-anak kita bukan hanya karena sekolah saja, tapi juga dari orang tua. Kami sepertiga, ibu. Sepertiga kedua adalah rumah tangga. Sepertiga ketiga adalah lingkungan. Kadang-kadang di sekolah nggak diajari, tapi dapat di sekolah dia. Kok cakap kotor ini anak? Boleh jadi ayah emaknya nggak ngajari juga. Kawan sepermainannya kita larang itu. Boleh jadi anak-anak nggak tahu. Artinya bergaul anak-anak di luar di rumah sana pun perlu kita antisipasi. Insya Allah kelas 3 dia sudah mulai dari pagi sampai sore. Kelas 1 pagi masih setengah hari. 2 setengah hari sampai sore. Kelas 3 kita sudah mulai berjenjang agak sedikit lebih lama di kelas ini. Inilah dia pengorbanan. Saya rasa kebaikan kita membekas kepada anak-anak kita. Tahun ini 9 orang, tahun akan datang ada 20 orang, dan 20 orang pun harapannya semangat gurunya sama. Semuanya perlu pengorbanan. Gak akan ada keberhasilan tanpa kesungguhan. Bahasa mahfuz pertama kami masuk pesantren, manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan ada saja yang benci jika anak Bapak Ibu berhasil. Sungguh yang membencimu dialah yang terputus oleh wahai Nabi Muhammad. Sekaliber Nabi Muhammad pun ada orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kalau menunggu semua orang suka, gak akan kerja kita. Jadi berbuat baiklah, tancapkanlah cita-cita. Alhamdulillah baru beberapa minggu yang lalu pangkat saya sudah sampai ke 4E. Itu adalah pangkat tertinggi di PNS. Boleh jadi saya nggak berani bermimpi, tapi saya berusaha. Orang tak suka tak masalah, toh kita tak ganggu dia. Begitulah yang harus kita tancapkan kepada anak-anak kita. Ayo nak, semangat, engkau bisa. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika dia bersama dengan Allah.
Ajarkan mereka sholat di rumah. Di sini tiap hari kalau masuk kami ajarkan dia sholat duha. Terkadang ada yang nggak sholat subuh. Kalau kita ketahui suruh sholat dulu, sholat duha. Agar apa? Agar dia tahu sholat. Kita siapkan tempat wudhu. Mudah-mudahan nanti semua orang bisa sholat dalam waktu yang cepat karena tempat wudhunya banyak. Kemarin 9, sekarang ada 20. Lah perempuan di sini, laki-laki di luar sambil menunggu pembangunannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kita sampaikan, dan inilah silaturahim antara kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan kita sudah mulai lapar. Sesuai dengan acara inti dari acara kita adalah syukuran sedekah akikah. Apa maknanya? Dari kita untuk kita. Ini bukan akikah. Syukuran sedekah kurban. Ini bukan kurban sesungguhnya. Kenapa? Kalau kurban sesungguhnya 1 ekor kambing minimal 2.100.000. Tapi kita kan nggak sampai sebegitu. 50.000 dikumpulkan oleh seluruh anak kelas 1 dan kemudian sisanya digenapi oleh yayasan, namanya sedekah kurban. Nah, jadi karena ini sedekah kurban, maka kita makanlah sama-sama dalam wujud kesyukuran kita sudah berjalannya setahun sekolahnya dia. Mudah-mudahan tahun depan berlanjut. Walaupun ketua Keksek kepala sekolah dan guru-gurunya merasakan capek juga ya masa itu ya. Ya tapi mudah-mudahan jadi amal lah ya. Kita doakan mudah-mudahan yang bekerja dari tadi malam, dari sebelumnya sampai tadi hari ini dan nantinya, mudah-mudahan diterima oleh Allah segala amal baiknya. Amin. Dan yang kita memakan, mencicipinya mudah-mudahan menjadi darah daging. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekolah di sini menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Dan mudah-mudahan ayah emaknya, orang tuanya dimudahkan Allah rezekinya. Amin. Sehingga dapat menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dapat menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan Allah juga untuk berkurban, untuk berakikah, untuk bersedekah, berinfak dan berzakat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan. Karena banyak kali makan daging bisa juga wafat gitu ya. Mudah-mudahan daging yang kita makan ini menyehatkan badan kita, menguatkan kita untuk ibadah. Dan inilah yang kita dapat sampaikan. Ada tambahan dari kepala sekolah. Inspirasi Al-Quran, yang saya hormati Al-Ustaz Yusuf Arja, dan saya hormati Bapak dan Ibu, dan yang saya sayangi anak-anak didik kami semua yang ada di sini. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu, atas undangan yang kami berikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan tetap bersilaturahmi. Dan kemudian saya umumkan di sini pada tanggal 22 untuk anak kelas 1 kita akan bagi rapor. Untuk setelah itu kita masih libur panjang, dan nanti akan kita beritahukan kapan masih kembali. Dan diperkirakan tanggal 10 atau tanggal 15 Juli kita tahun ajaran baru 2024. Dan untuk anak-anak baru yang belum memiliki baju, masih ready di pabriknya dulu ya. Masih ditunggu kedatangannya. Jadi nanti akan kami informasikan baju batiknya dan baju olahraganya. Tanggal 15 mos dulu untuk anak kelas 1, baru kemudian anak kelas 2 menuju. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus belajar dan menuntut ilmu bagi anak-anak kita di sini. Terima kasih, dan kami serahkan kepada Bapak Pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina
Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, jalan kehidupan anak-anak kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan, gundah gulana yang dialami oleh keluarga besar, siapapun yang terlibat dalam sekolah Yadiyah ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sayangi mereka, sayangi ayah emak kami sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami berada dalam usia kecil. Ya Allah, jika ayah emak kami telah wafat, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil huma warfa' darajatahuma fil jannah, masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Ya Allah, jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amal solehnya, dan beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat bisa berbakti, membahagiakan ayah emak kami yang mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah berikanlah kepada kami, kepada anak-anak kami orang-orang yang baik sebagai penyejuk mata, penyejuk jiwa, penyejuk hati kami. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga wali-wali santri, rumah tangga kami semua sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih dan sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridho dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu yang baik, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah, berikan yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami semua dan keluarga besar kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf, dan selanjutnya kita kembali kepada protokol untuk melanjutkan acara inti, yaitu makan siang. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Jamil Zakaria. Mudah-mudahan nasihat tausiah yang telah disampaikan menjadi oleh-oleh buat bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah. Ya, minimal tadi ada 3 poin. Ya, mari kita amalkan bersama-sama. Jangan tinggalkan sholat. Ya, termasuk anak-anak kita. Ya, berat memang. Ya, setiap hari terus diingatkan, setiap waktu terus. Ya, jadi mama ini nggak boleh, ya nggak boleh bosan, ya nggak boleh bosan, nggak boleh berhenti untuk terus ya mendidik anak-anak ini dengan didikan yang baik, insya Allah. Selanjutnya acara kita adalah orang utama atau makan bersama. Dalam hal ini kita tunggu arahan daripada ahli bait. Ya, apakah nanti makannya di sini atau makannya di sana. Ya, mudah-mudahan bisa kita nikmati hidangan yang telah disiapkan oleh ahli bait. Ya, itu saja kiranya yang bisa kami sampaikan selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.